Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seha Rahmani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan memaparkan perspektif saya yang berjudul penggunaan aplikasi Kahoot sebagai media asesmen formatif pada pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang melatar belakangi perspektif saya yaitu yang pertama ada pentingnya asesmen formatif untuk memberikan umpan balik tentang kemajuan belajar siswa. Nah, di mana asesmen formatif ini sangat penting dilakukan dalam pembelajaran untuk kita dapat mengetahui kemajuan belajar siswa atau peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu media berbasis teknologi seperti Kahoot membuat pembelajaran lebih interaktif. Nah, di sini latar belakangnya, yang latar belakang ini ketika saya melihat siswa atau peserta didik itu kurang tertarik dalam melakukan asesmen formatif ini. Mereka cenderung takut karena takut nilainya jelek dan lain sebagainya. Tapi dengan kita bisa memanfaatkan media teknologi yaitu seperti Kahoot supaya mereka menganggap bisa melakukan asesmen formatif seperti permainan, jadi tidak membuat mereka terbebani. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalahnya yaitu motivasi belajar siswa rendah akibat media pembelajaran yang kurang mendukung. Nah, itu media pembelajaran yang kurang mendukung ya, contohnya kita masih menggunakan kertas yang konvensional ya, seperti menggunakan kertas itu masih konvensional sehingga membuat mereka kurang bersemangat karena mungkin monoton seperti itu. Jadi kita inovasikan menggunakan media digital seperti Kahoot itu supaya mereka penasaran dan mereka pun bersemangat dalam belajar. Tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian saya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, yang pertama itu ketika mereka menggunakan Kahoot, saya berharap mereka dapat meningkatkan motivasi belajarnya ya, dimana sebelumnya menurun atau tidak termotivasi sehingga menjadi termotivasi dalam belajar. Selanjutnya ada menilai pemahaman siswa terhadap materi teks deskripsi. Nah, tujuannya juga untuk menilai pemahaman siswa terhadap teks deskripsi ini dengan mudah ya. Sebelumnya menggunakan konvensional itu mungkin mereka tidak mengetahui nilainya sendiri, tetapi dengan media digital yang berbasis Kahoot itu contohnya itu bisa kita melihat real time nilainya, jadi mereka tahu salahnya di mana, apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki juga. Kemudian mereka juga setiap soalnya kita di aplikasi Kahoot itu ada langsung penilaian, jadi ketika mereka melangkah ke soal selanjutnya mereka sudah tahu jawabannya benar karena di situ ada real time benar salahnya ya, seperti itu. Selanjutnya ada memberikan umpan balik langsung pada siswa dan guru. Nah, itu tadi ya, umpan balik atau hasil real time yang disediakan oleh Kahoot itu. Jadi kita sebelum kita melangkah lebih jauh kita sudah tahu jawaban benar atau salahnya. Jadi ketika ada soal lagi yang serupa dengan soal sebelumnya mereka bisa menjawab yang benar ya. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian yaitu berlokasi di SMA Negeri 7 Kota Tegal dan waktunya pada bulan Juli tahun 2024. Subjeknya yaitu ada 32 siswa di kelas 7G. Nah, prosedurnya yaitu membuat kuis di Kahoot dulu, selanjutnya menggunakan perangkat digital untuk asesmen, selanjutnya menganalisis hasil secara real time. Nah, sebelumnya saya sudah membuat soalnya terlebih dahulu, lalu saya membuat di Kahoot. Saya masukkan soal-soalnya dan jawaban-jawabannya. Selanjutnya kita melakukan asesmen formatif pada mereka yaitu pada saat refleksi pembelajaran. Di situ saya melakukan asesmen formatif. Nah, selanjutnya di situ ada juga nilainya. Jadi kita bisa lihat nilai yang tertinggi siapa dan yang terendah siapa. Ya, selanjutnya ada prosedur pelaksanaan, dimana yang pertama guru membuat akun dan kuis di Kahoot terlebih dahulu. Ya, selanjutnya ada siswa mengakses kuis menggunakan perangkat masing-masing. Nah, di saat itu juga saya mewajibkan mahasiswa untuk membawa gawai atau handphone. Nah,
kebetulan sekali memang di SMP Negeri 7 Kota Tegal itu siswanya rata-rata sudah mempunyai gawai dan memang sudah diizinkan bawa gawai, tetapi tetap dikumpulkan terlebih dahulu di TU. Ketika guru akan mengajar menggunakan gawai, maka guru yang akan mengajar tersebut izin ke TU untuk mengambil gawai untuk kelas 7G di kelas saya dan untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya ada hasil kuis dipantau secara real time. Nah, di situ khususnya di aplikasi Kahoot tersendiri itu ketika kita membuka soal pertama dan akan membuka soal selanjutnya, maka soal pertama itu langsung ada jawabannya ketika mereka sudah memilih dengan waktu tertentu ya, 1 menit selesai. Nah, itu langsung selanjutnya kita buka jawabannya. Jadi secara langsung mereka tahu jawaban mereka benar atau salah ya. Jadi ketika mereka akan memasuki soal selanjutnya, mereka sudah mengetahui soal sebelumnya mereka salah atau benar. Jadi ketika ada soal yang sama lagi atau serupa, mereka bisa mengetahui jawaban yang benar. Nah, selanjutnya guru memberikan umpan balik langsung berdasarkan hasil. Nah, di situ saya juga menjelaskan ketika nomor 1, jawaban yang masih salah siapa saja, yang sudah benar siapa saja. Jadi saya bisa memberikan umpan balik secara langsung. Mereka bisa memperbaiki jawaban mereka yang masih salah untuk kedepannya atau soal-soal berikutnya supaya benar. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil penelitian di mana rata-rata nilainya yang didapat oleh siswa yaitu 86 ke atas, atau rata-ratanya yaitu 86,303. Nah, yaitu melebihi KKM, yang KKM-nya di situ ada 80 KKM yang diterapkan di SMP Negeri 7 Kota Tegal, di pelajaran bahasa Indonesia khususnya di kelas 7 itu nilainya 80. Tentu saja ketercapaiannya 100% siswa tuntas ya, karena sudah melebihi nilai tadi KKM 80. Ya, selanjutnya ada dampak positif. Dampak positif yang saya dapat yaitu peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa, di mana saya melihat mereka lebih termotivasi dalam pembelajaran, mereka juga lebih terlibat di dalam pembelajaran. Selanjutnya ada kemudahan pemantauan perkembangan siswa, di mana saya melihat sebelumnya saya menggunakan kertas dalam asesmen formatif, saya harus memantau mereka terus-menerus. Saya harus memutari kelas, memutari mereka, melihat mereka satu persatu supaya mereka tidak mencantek, mereka tidak melihat temannya, mereka tidak melihat buku. Nah, ketika saya menggunakan aplikasi ini, aplikasi Kahoot, saya cukup melihat dari layar saja, dan saya cukup melihat mereka untuk menjawab satu persatu soal. Mereka pun dipantau untuk menjawabnya dengan jujur, lalu saya tinggal melihat jawabannya di layar ya, seperti itu. Selanjutnya ada kendala, di mana kendalanya yaitu kendala teknis, di mana koneksi internet lambat, beberapa siswa tidak membawa perangkat ya. Mungkin walaupun kita sudah mempersiapkan ya untuk siswa membawa perangkat, siswa membawa HP, tapi mungkin ya biasanya ada saja 1 atau 2 siswa yang tidak membawa HP. Jadi mungkin siswa tersebut saya pinjamkan HP saya dan teman saya ya, seperti itu. Ada juga solusi yang disarankan untuk sekolah untuk meningkatkan infrastruktur teknologi ya, dimana biasanya wifi-nya supaya tidak lambat koneksinya, juga pelatihan untuk guru dan siswa supaya guru lebih membuat variasi pembelajarannya lebih menarik supaya siswa juga tertarik dalam pembelajaran. Slide selanjutnya ada kesimpulan, di mana penggunaan Kahoot efektif meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Tentu saja itu yang saya rasakan di saat setelah pembelajaran menggunakan Kahoot. Nah, teknologi interaktif dapat mendukung asesmen formatif yang lebih menyenangkan dan efisien. Tentu saja. Jadi saat itu juga bisa kita melaksanakan asesmen formatif dengan tepat waktu ya. Selanjutnya rekomendasi perbaikan akses internet dan perangkat di sekolah. Selanjutnya ada pelatihan berkelanjutan untuk guru dan siswa.
Selanjutnya ada integrasi teknologi dalam pembelajaran harus diimbangi dengan strategi pedagogis yang matang. Tentunya ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi untuk membantu pembelajaran, kita juga harus mengimbanginya dengan kompetensi yang kita miliki juga, ya. Jadi harus imbang, ya. Yang selanjutnya, ya, terima kasih sudah mendengarkan paparan dari best practice saya. Saya Syarahmani, Bahasa Indonesia, PPQ Percepatan UPS Tegal, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.